Perkenalkan, nama saya Kofifa, NIM 200210153 dari kelas 2D Administrasi Publik. Saya di sini ingin mempresentasikan atas judul Standar Pelayanan Publik dari mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik. Baiklah, di sini yang pertama saya bacakan pengertian standar pelayanan publik. Standar pelayanan publik adalah suatu tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Adapun standar pelayanan publik meliputi yakni sebagai berikut. 1. Prosedur pelayanan. 2. Waktu penyelesaian. 3. Biaya pelayanan. 4. Produk pelayanan. 5. Sarana dan prasarana. Dan 6. Kompetensi petugas memberi pelayanan. Pentingnya standar pelayanan publik yaitu adanya standar pelayanan publik memberikan keterbukaan akses informasi kepada masyarakat sehingga dalam sebuah pelayanan baik persyaratan, prosedur, biaya dan jangka waktu dapat diukur dan diketahui masyarakat tanpa mengalami kebingungan serta membuat pengawasan masyarakat dalam penyelenggaraan. Pengertian SPM, Standar Pelayanan Minimal. Standar pelayanan minimal yang disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintah. Mengapa harus ada SPM? Standar pelayanan minimal atau yang disingkat SPM disusun sebagai alat pemerintah dan pemerintahan daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Hal-hal yang perlu diperhatikan SPM yang pertama yaitu penyajian SPM, dan yang kedua kesesuaian SPM dengan perkembangan kebutuhan dan kemampuan Satker. Yang ketiga rencana pencapaian SPM, dan yang keempat indikator pelayanan, dan yang kelima ditandatangani oleh menteri atau pimpinan lembaga terkait. SOP, Standar Operational Procedure, atau yang disingkat SOP adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya. Tujuan pembuatan SOP adalah untuk menjelaskan perincian atau standar yang tetap mengenai aktivitas pekerjaan yang berulang-ulang yang diselenggarakan dalam suatu organisasi. Kelemahan dan kelebihan SOP. Kelemahannya yaitu di dalam dunia bisnis, pengelolaan organisasi dapat menjadi rumit dan berbiaya tinggi. Isu-isu organisasi yang sudah tidak relevan dapat menjadi alasan organisasi untuk menjalankan SOP. Dan kelebihannya yaitu SOP membantu staf menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari. Fungsi pembeda lainnya dari sisi manfaat yaitu SPP menjamin kepastian yang penerima layanan. SPM bermanfaat untuk menjamin kepastian pemerintah kinerja, dan SOP bermanfaat untuk memberikan kepastian pelaksanaannya. Selanjutnya analisis kasus. Di sini saya akan bertanya kepada seseorang yang di sekitaran saya. Bagaimana pendapat Anda tentang standar pelayanan publik di sekitar Anda? Menurut saya standar pelayanan kesehatan di Indonesia masih kurang. Contohnya kayak di daerah saya misalnya, orang-orang yang menggunakan BPJS itu lebih sering terabaikan daripada pasien yang umum, karena setiap rumah sakit itu lebih mengutamakan pasien yang umum daripada BPJS. Dan di obat juga lebih bagus itu obat pasien umum, dan obat BPJS itu biasa lebih kurang. Menurut saya pendidikan di Indonesia sudah sangat maju, terutama di kota-kota besar. Berbeda dengan pendidikan yang ada di pedesaan yang masih sangat sulit untuk dijangkau dan masih sulitnya akses untuk menuju ke kota. Kesimpulan,
SPM merupakan standar umum yang mencakupi berbagai program dan kegiatan utama dalam kegiatan unit dimaksud sehingga indikator penilaiannya cenderung dipresentatifkan dalam nilai persentase. Sementara SP terbagi menjadi dua komponen, yaitu satu, komponen manufaktur perizinan diantaranya dasar hukum, sarana, prasarana, dan fasilitas, kompetensi pelaksana, sistem pengawasan, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, dan sistem evaluasi kinerja pelaksana. Komponen ini akan berguna bagi petugas pelayanan sebagai panduan dan pedoman dalam memberikan pelayanan. Kedua, komponen delivery perizinan diantaranya yaitu persyaratan, mekanisme dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, masa berlaku izin, kisaran pembiayaan, luaran produk yang dihasilkan pada pihak yang berkompeten atau tim teknis, mekanisme pengaduan. Komponen ini berguna bagi petugas layanan yang wajib dipublikasikan kepada pengguna layanan agar mengatur keserasian dalam kegiatan pelayanan. SP akan menjadikan panduan bagi pemberi layanan atau petugas KPPT Kabupaten Lembata dalam memberikan layanan dan harus dipublikasikan secara terbuka untuk diketahui publik atau masyarakat calon pemohon yang membutuhkan pelayanan. Keterbukaan ini agar pemohon juga mengetahui hak dan kewajibannya dalam memperoleh layanan sehingga bila mana terdapat ketimpangan dalam pelayanan dapat segera diperbaiki. Bagi petugas pelayanan tidak dapat menyimpang dari standarisasi yang telah ditetapkan karena syarat. Mekanisme dan alur telah diketahui oleh pemohon sehingga mudah dipantau kerja pelayanannya. Sementara SOP cenderung mengatur mekanisme layanannya, yang cenderung disajikan dalam bentuk gambar bagan dan tabel. Di dalamnya mendeskripsikan tahapan dan teknik operasionalisasi suatu layanan, dalam hal ini layanan perizinan. Beberapa informasi yang tersaji di dalamnya akan mempengaruhi penyusunan SPM. Namun umumnya, informasi yang tersaji dalam SOP hanya cukup terbatas, yaitu dasar hukum, kualifikasi pelaksana, keterkaitan SOP, peralatan atau kelengkapan, peringatan dan percatatan atau pendataan, form berbentuk tabel. Ini kemudian dijadikan pedoman untuk menyusun lampirannya berupa bahan yang mengisahkan peran, fungsi dan kebutuhan perlengkapan yang harus disiapkan dari layanan perizinan. Sekian hasil presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.